Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Tabe selamat linggo nalatai, salam sujud karende malempa. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kaju bata. harus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hereditas. Hereditas pada manusia adalah suatu proses penurunan sifat dari induk kepada keturunan melalui gen dan bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. Pola hereditas pada manusia yaitu golongan darah, penyakit, dan ada juga pewarisan sifat. Pola hereditas menurut Walter Sutton. Walter Sutton, seorang ahli genetika dari Amerika Serikat, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pola hereditas pada manusia bisa muncul, antara lain karena gen memiliki identitas yang bersifat tetap dan merupakan karakteristik yang diturunkan oleh orang tua. Pemisahan bebas kromosom enggak homolog dari induk saat meiosis. Jumlah kromosom dalam sel kelamin yang berjumlah setengah dari kromosom lengkap. Pada saat fertilisasi, kromosom yang setengah atau satu set tadi berpasangan lagi sehingga muncul sifat baru yang berpola. Selain memaparkan tentang adanya pola dalam penurunan sifat, dari penelitian saat mengamati kromosom belalang, Sutton menyimpulkan jika ada kesamaan perilaku kromosom seperti yang dijelaskan pada hukum pewarisan sifat Mendel. Jadi, menurut Sutton, kromosom juga berpisah dan berpasangan bebas saat pembelahan. Sutton membuat kesimpulan jika gen dalam kromosomlah yang menyebabkan adanya pewarisan sifat. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mimadi Santi dan Malawati. Kepada Santi, saya persilahkan. Diagram di atas menunjukkan pasangan suami istri yang sama-sama memiliki kulit normal, tetapi sifat iris mata yang berbeda, yaitu suami iris hitam dan istri iris coklat. Mereka memiliki 3 anak seperti tampak pada gambar. Salah satu anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang memiliki iris mata coklat dan kulit albino seperti tampak pada gambar. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mikada Yunika. Kepada Yuni, saya persilahkan. Ya, saya akan membacakan kesimpulan dari soal hereditas. 1. Sifat fisik termasuk dalam pewarisan sifat fisik, di mana pasangan tersebut mewariskan kulit normal dan iris hitam 50% kepada anak atau keturunannya. 2. Kelainan atau penyakit termasuk dalam pewarisan kelainan atau penyakit menghasilkan keturunan wanita normal dan laki-laki normal. 3. Golongan darah termasuk dalam pewarisan golongan darah, di mana laki-lakinya bergolongan darah A menikah dengan wanita golongan darah B, heterozigot. 4. Kelainan atau penyakit termasuk dalam pewarisan kelainan atau penyakit, di mana laki-laki yang bergigi coklat menikah dengan wanita bergigi putih normal sehingga kemungkinan keturunan semua anak perempuan bergigi coklat. 5. Kelainan atau penyakit termasuk dalam pewarisan kelainan atau penyakit di mana ada pasangan antara laki-laki bisu tuli dengan wanita normal. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nelayan Suci Piani. Kepada Nelayan Suci, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan teori evolusi dan teori penciptaan. Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang berlangsung secara bertahap dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Teori evolusi menurut Charles Darwin yaitu evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam, natural selection. Teori evolusi menurut Lamarck yaitu bagian tubuh makhluk hidup yang akan berubah karena pengaruh dari lingkungan tempat tinggal. Bisa dilihat ini adalah gambaran dari teori Lamarck, Darwin, dan Weismann. Weismann yaitu perubahan yang terjadi pada sel tubuh terjadi karena pengaruh lingkungan dan tidak akan diwariskan pada keturunannya. Teori penciptaan diperoleh tidak berdasarkan eksperimen. Teori ini beranggapan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Niwayan Postri. Kepada Postri saya persilakan. Simpulan teori evolusi dan teori penciptaan. Teori evolusi dan teori penciptaan adalah teori yang diyakini oleh banyak orang di bumi ini karena keduanya memiliki bukti, yaitu bukti eksperimen dan bukti dari kitab suci. Meskipun kedua teori ini bertentangan, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama. Dari kedua teori ini kita harus mengedepankan teori penciptaan karena teori evolusi hanya sebagai bukti ilmiah. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Niwayan Sucipiani. Kepada Wayan Suci saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang budidaya unggas pedaging. Unggas adalah hewan ternak yang memiliki bulu di seluruh tubuhnya dan kakinya yang bersisik. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri lain dari unggas adalah memiliki sayap dan paruh serta bulu pada permukaan tubuhnya. Berdasarkan produk yang dihasilkan, unggas dibagi menjadi unggas pedaging, unggas petelur, serta unggas pedaging petelur. Unggas pedaging adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Penyakitnya ND, avian, CRD, marek, ngorok. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Niwayan Postri. Kepada Postri saya persilakan. Membedakan ayam sakit dan ayam sehat. Ciri-ciri ayam sehat: mata ayam tidak lesu dan jengger berwarna cerah. Ayam sehat selalu berjaga dan waspada terhadap yang dilihatnya. Aktif bergerak, makan minum jalan lari. Makan dan minum normal, bertelur dengan normal, berbulu halus dan rapi, tidak lusuh, kotorannya tidak encer, napas tidak terengeh-engeh. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mikada Yunika. Kepada Yuni saya Ya, saya akan melanjutkan lagi ciri-ciri ayam sakit. 1. Mata ayam lesu dan jengger berwarna kusam. 2. Lemas dan sering tertidur. 3. Tidak mau makan dan minum. 4. Bertelur tidak normal atau tidak bertelur sama sekali. 5. Bulunya berantakan dan kotor. 6. Sering tertidur di atas kotorannya sendiri. 5. Kotorannya basah dan suka terdapat cacing. 6. Apabila kemungkinan tanda-tanda ayam sakit seperti yang disebutkan, ada baiknya jika memisahkan ayam tersebut ke kandangnya yang berbeda. Apabila ada salah satu dari ayam yang mati di dalam kandang, segera bakar habis tubuh ayam yang mati. Itu untuk mencegah adanya virus yang akan menyebar. Baik, di sini saya akan melanjutkan step berikutnya tentang pengendalian. Untuk melakukan pengendalian terhadap kemungkinan terinfeksinya ayam dari berbagai macam penyakit tersebut, perlu dilakukan tindakan antara lain: melaksanakan program vaksinasi terutama terhadap penyakit ND dan penyakit lain yang disebabkan virus, melakukan program sanitasi secara ketat, menjaga kebersihan lingkungan kandang dengan cara penyemprotan secara rutin 2 minggu sekali, menguatkan daya tahan tubuh ayam dengan cara memberikan ransum yang baik, menjaga terlaksananya program tata laksana yang benar antara lain dengan mengatur populasi yang optimal, memberikan tambahan cahaya sesuai, menyediakan peralatan kandang yang memadai dan persyaratan kandang yang baik, serta memberikan makanan air minum yang cukup, membersihkan lingkungan kandang secara rutin. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mimadi Santinen Malawati. Kepada Santi saya persilahkan. Simpulan budidaya unggas. Unggas pedaging atau ayam memiliki beberapa jenis penyakit yang juga bisa menular, sehingga kita harus mencegahnya sebelum terjangkit penyakit. Kandang harus bersih dan ayam-ayam harus diberi vaksin.
Jika ada ayam yang sudah terlanjur terjangkit penyakit, harus dipisahkan dari ayam yang sehat. Dan jika ada ayam yang mati karena penyakit, harus segera dibakar habis agar tidak menular pada ayam yang lainnya. Ini adalah review tugas kami. Selama pembelajaran biologi, kami telah mengerjakan beberapa tugas yaitu tentang hereditas dan evolusi dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Kami juga diberi kesempatan untuk merevisi tugas. Dan ini juga review tugas prakarya kami. Ini adalah hasil dokumentasi kami. Kami mengerjakan tugas PPT presentasi biologi dan prakarya secara luring. Berikut referensi kami. Dapat dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Sahe, sahe, sahe.